sekalian, shalom. Kita berhimpun hari ini di sini bukan sekedar membahas pasal dan ayat tata gereja, melainkan lebih daripada itu, kita berkumpul untuk meneguhkan kembali identitas kita sebagai gereja Tuhan di tengah dunia yang berubah begitu cepat. Kita hadir sebagai pelayan yang dipanggil Allah untuk menjaga kesetiaan gerejanya hadir di atas dunia, bukan hanya pada masa lalu yang kita syukuri, tetapi juga pada masa depan yang akan dan sedang kita masuki. Rasul Paulus menegaskan, Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Pertama Korintus 14. Karena itu dalam pertama Korintus pasal 12, khususnya yang kita baca tadi ayat 40, Paulus menegaskan, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ketertiban dalam jemaat bukan sekedar soal surat menyembah saja, melainkan ketertiban jemaat yang dimaksudkan ialah bahwa harus terus ada dan terpelihara pengakuan bahwa Allah hadir, memimpin dan bekerja di tengah umatnya terus menerus tanpa henti. Tata gereja menjadi sarana agar kehidupan bergereja berlangsung dalam rasa dan suasana damai, keadilan dan tanggung jawab bersama. Gereja mula-mula memberi teladan yang sangat kuat kepada kita dalam menyelenggarakan kehidupan berjemaat. Kisah Rasul pasal 2 berbicara sangat kuat tentang hal ini, bahwa jemaat digambarkan sebagai umat yang tidak sekedar berkumpul, tetapi umat yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan merawat persekutuan dalam memecahkan roti dan doa bersama. Ketekunan itu terjadi tidak boleh tidak tertib, harus tertib, harus dalam pola hidup bersama yang terarah. Bahkan ketika persoalan muncul, baik ketidakadilan atau apapun, maka gereja harus juga hadir. Mereka memilih duduk bersama, berdoa bersama, berdiskusi bersama, dan mengambil keputusan bersama demi kebaikan bersama dalam merawat persekutuan gereja Tuhan itu. Disinilah dalam teladan kehidupan gereja mula-mula itulah kita belajar bahwa tata aturan atau tata gereja justru lahir dari kehidupan kebutuhan berjemaat dan menata dengan sangat sopan teratur seluruh gerak pelayanan kita. Ibu Bapak semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil dan yang telah masuk dalam terang Allah yang ajaib. Maka dengan demikian, gereja tidak boleh kehilangan daya hidup. Gereja juga harus terus bercahaya. Karena itu gereja perlu terus menimbang apakah tata aturan yang telah disusunnya masihkah memiliki kekuatan untuk menjaga ketertiban itu. Disinilah prinsip reformasi yang digaungkan Martin Luther. Ecclesia Reformata atau Reformanda es secundum verbum Dei. Gereja yang telah diperbaharui harus terus diperbaharui, bukan menurut kata-kata umatnya, tetapi menurut firman Allah, verbum Dei. Pembaharuan untuk menjaga kesetiaan bertanggung jawab pada Tuhan itu akan membantu kita dalam terus bercakap-cakap tentang merawat persekutuan itu. Amanah kata gereja adalah tindakan iman dan rendah hati, pengakuan bahwa dosa manusia selalu terbatas,
tetapi karya Allah tak batas, bahkan bergerak melampaui zaman. Zaman boleh berubah. Allah yang punya gereja tidak berubah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, tantangan pelayanan gereja masa kini tidak ringan. Kita hidup di tengah gempuran teknologi, arus informasi yang deras, dan perubahan budaya yang cepat. Kita ingat pengalaman waktu COVID. Tiba-tiba, ajaib juga, kita semua jadi kreator digital. Rekam khotbah, pergi di depan kamera, kita belajar YouTube, posting, dan kita ibadah dari rumah. Jadi belum ada yang namanya kreator kita sudah mulai dari COVID. Jadi tangan pelayanan gereja tidak terus ada. Itu apa semua percakapan tentang amanah PHI dan seterusnya berangkat dari pengalaman pelayanan kita sendiri. Kita tahu bahwa ini pendeta bukan perkara mudah. Di balik rutinitas ibadah, sakral terjadi rapat dan kunjungan pastoral. Ada kelelahan, ada tekanan batin, ada pergumulan pribadi dan beban rumah tangga yang sedang dipikul dalam diam dari seorang pelayan. Jemaat kerap mengharapkan pelayannya harus tampil di hadapannya, harus ada di mimbar dalam keadaan fresh, segar. Tidak mau tahu, pokoknya harus segar. Padahal pelayan kita, saya dan Bapak semua tetap adalah manusia yang rapuh, berhadapan dengan begitu banyaknya tanggung jawab. Kita tidak sekedar mengatur kehidupan berjemaat, tetapi juga harus menyediakan perlindungan dan kepastian hukum gereja bagi jemaat dan juga bagi pelayannya. Baik ketika pelayan masih aktif atau ketika pelayannya sakit, bahkan ketika pelayannya memasuki masa iritasi, harus pasti semuanya. Dan dia pasti kita ngomong agama kalian hari ini dalam keraguan itulah kita belajar berseru terus-menerus, Tuhan tinggallah bersama kami. Momentum perayaan ulang tahun 79 tahun Sinode GKS dan 145 tahun Injil Masuk Sumba tahun ini, pada itulah kita mulai duduk bersama, bicara tentang yang seharusnya apa yang kita butuhkan untuk menata terus pelayanan ini. Tapi satu hal yang harus kita ingat, saudaraku, apa yang kita gagas hari ini bukan untuk kita, bukan sekadar tentang kita saja. Karena itu meminjam sabda Tuhan dari Yohanes 3 ayat 30, kita dengan rendah hati mempercakapkan semua ini dengan belajar dari Yohanes 3 ayat 30 tadi. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tanda gereja, struktur dan amandemen tidak saja dimaksudkan untuk membesarkan nama manusia, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan dan menolong gereja yang setia dan tetap setia, terus setia pada panggilannya di atas dunia ini. Tuhan memberkati kita dalam hubungan usia yang sungguh baik ini, agar tetap kita sebagai penata layan rahasia Allah tetap ada buat kemuliaan Tuhan. Semoga setiap percakapan dan keputusan kita ambil menolong gereja kita supaya tetap menjadi gereja yang tertib dalam hidup berjemaat, tetap setia pada teladan gereja mula-mula, dan juga GKS menjadi gereja yang peka terhadap perubahan zaman dan terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati kita, menjauh nanti kita tetap setia di zamannya. Amin.